Bukti ketiga cinta kita itu, kita akan mendatangi rumah Allah. Antum lihat, kalau antum cinta sama seseorang, antum akan sering datang ke tempat dia. Kadangkala yang punya rumah sampai bosan sama antum. Datang lagi kata dia. Kenapa dia datang? Karena cinta. Maka orang yang cinta kepada Allah, dia akan rindu dengan rumah Allah. Dia akan sering datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pekerjaan sesulit apapun, ketika azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, dia berhentikan. Kau mau kemana? Ke rumah Allah. Ingat, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau jawab lengkap, mana kasih hadiah? Masya Allah. Mulai kita bagi-bagi hadiah jemaah. Nah, lengkap 7. Kalau kurang nggak dapat hadiah. Jemaah. Iya. Ada panitia yang bisa jalankan mic? Mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Bukan hatinya selalu ke masjid. Gimana hatinya selalu ke masjid? Nah, hatinya bergantung di masjid. Ya. Kedua, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ketiga adalah pemuda yang dilihat oleh pemudi, tapi dia menolak. Pemuda, lelaki lah. Ya, lelaki yang diajak berzina dengan wanita yang cantik dan terhormat, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Nah, yang keempat. Keempat adalah orang yang bersedekah tapi tidak. Orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan. Nah, dia sembunyikan sedekahnya. Baik. Yang kelima. Kelima adalah orang yang Masya Allah Ustaz, gimana Ustaz? Kita bantuin nggak apa. Yang kelima, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Baik. Yang keenam, orang yang mengingat Allah sendirian, kemudian air matanya menangis. Baik, tinggal 1 nih. Nah, ya udahlah, dikasih. Taib, maju ke depan. Nah. Rumahan juga ada. Oh, ini buat ibu-ibu ya, Masya Allah. Kayaknya dipegang antum aja. Nah. Ya, yang keenam, yang ketujuh, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Kalau orang tua ke masjid itu wajar. Karena sudah tua, mau ngapain lagi? Kayak dia ke masjid, Bapak kenapa ke masjid? Ya nggak ada kerjaan di rumah. Dia udah kosong, udah pensiun gitu loh. Ke masjid itu wajar. Makanya kata Rasulullah SAW, yang akan mendapatkan naungan nanti itu anak muda. Karena anak muda ini biasanya ke tempat maksiat, ini malah ke tempat ibadah. Makanya itu sesuatu banget. Maka para jamaah, di antara 7 itu, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Bapak-bapak pernah lihat di masjid ada lampu gantung? Lampu yang, kalau apa bahasa Indonesianya? Lampu gantung. Kalau bahasa Arabnya kadang-kadang thuraya mereka sebut. Bergantung di masjid. Seperti itu bergantung. Artinya kemanapun dia pergi, jantungnya itu ada di masjid. Sehingga tatkala dia momennya masuk check in ke sebuah hotel ya, dia tanya sama resepsionisnya, masjid di mana? Karena dia tahu anak harus ke masjid, jantung anak ada di masjid gitu. Anak nggak akan tenang sampai anak tahu. Ketika dikasih tahu masjid jauh dari sini, langsung Allahu Akbar. Dia nggak nyaman. Kalau bisa cari hotel yang dekat sama masjid. Tatkala dengar azan atau tatkala dia lewat di jalan melihat masjid, senang hatinya.
Ya Allah, indah banget masjid karena jantung dia ada di situ. Kita lihat, kalau kita memang cinta sama Allah, kita akan sering berkunjung ke masjid. Masjid itu baitu kulli taqi. Masjid itu baitullah dan rumah orang yang bertakwa. Makanya kalau kita lihat di masa Rasul SAW, sahabat itu kadang-kala tidur di masjid. Bahkan Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi SAW, pernah ribut sama istrinya, sama Fatimah. Maka ibu-ibu harus tahu bahwasanya rumah tangga itu kayak gitu, keributan itu biasa. Rasulullah SAW datang ke rumahnya Fatimah siang hari, Ali nggak ada, padahal biasanya tidur siang. Ditanya ini, aina ibnu ammiki, mana anak pamanmu? Nggak ditanya mana suamimu, ditanya mana anak pamanmu. Kata Fatimah, ghadabani anifan falam yaqil andi. Ya, tadi dia marah sama aku, terus dia nggak tidur siang di sini. Dicari nih sama mertuanya, kemana menantuku ini? Dicari, tanya-tanya, ternyata tidur di masjid. Sekarang ditulis nggak boleh tidur di masjid. Nah, kalau kita lihat sekarang kan dilarang tidur. Kadang-kadang ada masjid yang lebih parah, dilarang rebahan di masjid, nggak boleh. Jadi kalau rebahan dibangunin, tuh tulisannya, nggak boleh rebahan. Karena kalau rebahan nanti takut tidur gitu. Padahal masjid ini baitu kulli taqi. Masjid itu bukan milik siapa-siapa. Masjid itu milik Allah. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka sebagian pendapat ulama, kalau ada orang bangun masjid kemudian tidak dia wakafkan, enggak, itu otomatis jadi milik Allah, otomatis jadi wakaf. Wa annal masajida lillah. Kalau kau bangun masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, jangan kau bangun masjid. Kalau tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kalau kau cinta sama Allah, maka engkau akan sering datang ke rumah Allah. Seneng kalau datang ke rumah Allah, bukan terbebani. Orang-orang munafikin sholat di masjid enggak? Di masa Rasul SAW sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholat. Masjid Nabawi, iya Masjid Nabawi. Imamnya Rasulullah SAW, khatibnya Nabi Muhammad SAW, makmumnya sebagian orang-orang munafikin. Tapi mereka itu berat ke masjid. Allah mengatakan, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu ke masjid tapi malas. Kalaupun ke masjid riya, ingin dilihat orang, bukan karena Allah. Salat yang paling berat buat orang munafik salat apa? Isya sama subuh. Kenapa? Kenapa salat zuhur kok nggak berat buat orang munafik? Kenapa salat asar kok nggak berat buat orang munafik? Salat maghrib nggak berat? Karena kalau salat isya sama subuh gelap, nggak ada yang ngelihat. Dia mau riak sama siapa? Keluar rumahnya dilihat gelap semua, nggak ada orang, kata dia. Kok ke masjid dia? Tapi kalau ada orang dia berangkat ke masjid, bahkan dia tunjukkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana bapak? Baitullah. Masya Allah. Karena banyak yang ngelihat. Maka perlu dilihat jamaah. Kalau kita berat ke rumah Allah nih, males gitu ya. Apalagi subuh sama isya. Padahal pahala paling besar untuk sholat berjamaah ke masjid itu subuh sama isya. Man shallal isya'a fil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shallal fajra fil jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat malam setengah malam. Dia lakukan sholat malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Jadi bapak-bapak yang malas sholat tahajud, cukup sholat isya dan subuh berjamaah ke masjid. Itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Masih gak mau? Itu bukti cinta.